Shalom kekasih Kristus, apa kabarnya hari ini? Tentunya saya berharap saudara dan keluarga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita senantiasa sebagaimana yang saya alami. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini, mari kita kuatkan hati dan pikiran kita untuk tetap melangkah dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun banyak godaan yang menghalanginya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini di mana kami kembali dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Bapa, kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu lewat renungan ini Tuhan, sehingga firman yang disampaikan sungguh membebaskan kami, memberikan kami satu kelepasan dan kehidupan yang baru, di mana kami senantiasa terus tertanam di dalam Engkau, dan kebenaran firman-Mu yang meneguhkan hati, pikiran, dan bahkan yang meluruskan setiap langkah kehidupan kami, di mana kami dibawa untuk hidup di dalam roh. Dengan kehidupan seperti inilah kami tidak mengandalkan apa yang ada di sekitar kami, entah itu kepandaian, kekayaan, bahkan kekuasaan, karena semua itu tidak bisa diandalkan selain Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami rindu agar kami hidup di dalam roh supaya kami mengerti apa yang menjadi tujuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bebas dari hidup dalam daging. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 7 ayat 18 dan 19. Demikian firman-Nya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Kekasih Kristus, kita sebagai orang yang sudah dilahirkan baru, yaitu yang telah menerima dan percaya pada Yesus Kristus dan penebusannya yang menjadi ciptaan baru. Namun, tindakan yang kita lakukan bukan berarti kita langsung berubah dan bebas dari godaan dosa. Tentu tidaklah demikian, karena dalam kehidupan kita sebelum menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, masih ada kehidupan dan kebiasaan lama di mana dalam hidup tersebut ada kebiasaan-kebiasaan dosa yang sudah menjadi karakter dan melekat, bahkan mungkin sudah menjadi gaya hidup di dalam hidup lama kita. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen harus hidup bebas dari hidup dalam daging. Artinya memiliki karakteristik Kristus dalam setiap aspek hidup kita. Bagi kita sebagai orang Kristen, pembentukan karakteristik merupakan hal yang penting. Kekasih, untuk memiliki perubahan karakter dalam hidup kita biasanya dimulai dari hati dan pikiran, karena ini yang menjadi dasar dari hidup manusia. Sebab karakter ini dibangun dari hati dan pikiran yang baik. Hati dan pikiran ini harus kita lindungi agar tidak mudah dipengaruhi oleh cerita-cerita sampah, tahayul, filsafat, film-film yang menyesatkan, bacaan yang merusak, dan sebagainya. Maka hati dan pikiran kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat melakukan perjuangan melawan kedagingan, karena hal itu akan terus ada dan kita harus melawan dan mematikan segala keinginan daging tersebut. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Kita diberikan kuasa untuk melawan segala keinginan dan hawa nafsu daging. Jadi, bila kekasih Kristus ingin bebas dari hidup dalam daging, kita harus membangun karakter hidup. Dan untuk membangun karakter dalam hidup memang tidak mudah, melainkan harus memiliki suatu kemauan yang keras untuk bersikap atau bertindak. Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, bila kita menabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Bila kita menabur tindakan, kita akan menuai kebiasaan. Bila kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Bila kita menabur karakter, kita akan menuai takdir atau nasib. Kekasih, bila kita ingin bebas dari hidup dalam daging, mari kita jaga pikiran. Karena dari pikiran akan melahirkan perasaan dan perbuatan yang diwujudkan dengan tindakan. Dari tindakan inilah yang akan melahirkan kebiasaan, dan kebiasaan akan melahirkan karakter, dan dari karakter ini yang akan menentukan hari depan dalam kehidupan kita.
Kita dalam mengiring Tuhan memang diberikan kehendak bebas, entah itu pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Setiap keputusan atau pilihan yang kita ambil akan membawa hasil yang berbeda. Apakah kita mau patuh dan taat kepada ketetapan Tuhan? Apakah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan menjalani sesuai kehendak-Nya? Atau kita fokus pada jalan sendiri yang merupakan terbaik menurut jalan kita, meski hal itu bertentangan dengan firman Tuhan? Atau kita memilih untuk menjalankan hidup dengan mendengarkan Tuhan? Kekasih, mungkin dengan keinginan yang ada pada diri kita membuat kita menjadi bingung dan seringkali bertentangan dengan Tuhan. Bila demikian, mengapa Tuhan memberi kehendak bebas? Kekasih Kristus, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia menurut gambar dan rupa Tuhan, dan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, bukan robot. Itulah sebabnya diberi kehendak bebas. Kehendak bebas seharusnya merupakan anugerah yang kita syukuri, karena dengan demikian kita bisa bereaksi dan bereksplorasi dengan leluasa, bukan terprogram seperti robot. Memang hidup yang kita jalani ini ada banyak pilihan di mana kita bebas memilih, tetapi akan selalu ada konsekuensi yang mengikuti setiap pilihan yang kita ambil. Dengan demikian, kita harus peka untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita harus menjaga hidup dengan kebenaran firman Tuhan, dan tentunya yang bebas dari hidup dalam daging melainkan hidup dalam roh. Kekasih, hidup adalah pilihan dari apa yang kita ambil atau putuskan. Apa yang kita telah ambil dan putuskan itulah yang akan menentukan di hari depan nanti mana yang kita pilih. Bila kita memilih jalan dari Tuhan, kita akan selalu mendapatkan jalan yang baik. Karena Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Itulah sebabnya Tuhan mengajak kita agar kita bebas dari hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh. Dengan hidup demikian, kita dapat baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setiap perintah-Nya yang disampaikan pada kita, tercatat dalam Ulangan 28 ayat 1. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau membekali kami dengan kebenaran ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami disadarkan untuk kami terus tetap ada di dalam Engkau dan hidup di dalam roh, agar kami senantiasa mengikuti kehendak-Mu Tuhan, dan bukan hidup berdasarkan ukuran yang kami miliki Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh kami naikkan syukur kepadamu. Engkau telah mengingatkan, menegur segala kesalahan dan perbuatan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, firman ini tertanam dalam hati kami sehingga kami melakukannya, dan kami terus senantiasa hidup di dalam roh, agar kami peka dan dapat baik-baik mendengarkan suara-Mu, juga melakukan dengan setia terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang